sembah itu dia penuh dengan kasih setia. Pada suatu ketika ada seseorang yang mengeluh. Dia mengeluh. Dan saya mengerti keluhannya itu. Dan saya menyadari bahwa saya juga pernah mengeluh. Tetapi saya dapat memberikan nasihat. Jangan terus-terus mengeluh. Karena kita punya Tuhan. Tuhan itu baik. Dia tetap mengasihi kita. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih setianya terus memenuhi kehidupan kita. Memang untuk melakukan hal ini sangatlah susah. Tetapi kita harus berbuat karena kita adalah pengikut Tuhan. Ibu Bapak yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan bersyukur kepada Tuhan, kita dapat mengalami perasaan yang tenang. Kita dapat mengalami perasaan yang tenang. Dan saya juga merasakan itu. Saya merasakan itu. Dan saya percaya ketika Ibu Bapak mempraktekkan hal ini, Ibu Bapak juga dapat mengalami perasaan yang tenang. Perasaan yang tenang. Dengan demikian orang juga dapat melihat, dapat melihat dalam diri kita. Orang dapat melihat Kristus di dalam diri kita. Orang tidak melihat kesulitan yang kita alami. Orang tidak melihat kelemahan yang kita rasakan. Tetapi orang akan melihat bagaimana muka kita sangat berseri-seri, wajah kita sangat berseri-seri. Karena hati kita diliputi dengan ucapan syukur. Ibu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nasihat Daud untuk kita semua agar kita tetap bersyukur. Bersyukur karena kita mengerti. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita mengerti. Harus dengan penuh pengertian bahwa Tuhan itu baik, bahwa kasih setianya untuk selama-lamanya. Itulah nasihat Daud bagi kita semua di pagi hari ini. Di tengah situasi hidup yang senantiasa mencengkeram hidup kita, janganlah kita lupa untuk mensyukuri segala kebaikan dan kasih setia Tuhan. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kita tidak dapat bebas bergerak. Anak-anak sudah tidak lagi bersekolah. Mereka harus melakukan pembelajaran dari rumah. Dan segala aktivitas kita sepertinya sangat susah untuk kita lakukan. Dan itu sangat mengganggu pikiran kita. Tetapi ketika kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik, adalah Allah yang setia, adalah Allah yang penuh kasih, maka segala sesuatu yang kita hadapi, kita akan menjalaninya secara stabil. Kita akan menjalani itu secara stabil. Tadi ada kesaksian dari beberapa hamba-hamba Tuhan, dan itu sangat menguatkan. Dalam keadaan apapun, janganlah kita mengeluh, janganlah kita khawatir, janganlah kita merasa marah. Terkadang ketika kita tidak dapat bersyukur, perasaan kita, hidup kita dikuasai oleh kemarahan. Ketika kita merasa kesusahan yang sangat lama, itu terpengaruh pada kehidupan, pada perasaan kita. Kenapa saya mengalami hal seperti ini? Kenapa saya tidak sembuh-sembuh? Kenapa saya tidak bisa punya solusi untuk menyelesaikan masalah ini? Ibu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam segala hal, jangan lupa kita bersyukur. Bersyukur untuk selama-lamanya. Selagi kita masih hidup di dalam dunia ini, untuk kita mengalami kehidupan yang tenang, kita harus bersyukur. Mengucap syukur dalam segala hal.
mengucap syukur dengan benar. Ya, seperti saya ajarkan kepada anak-anak saya. Ya, kalau kalian mau makan, jangan berdoanya seperti ini. Tuhan Yesus, berkatilah makanan ini. Itu berdoa yang salah. Kamu harus berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih untuk makanan ini. Amin. Ya. Karena Tuhan sudah memberkati kita dengan makanan. Hari ini Tuhan sudah memberkati kita dengan nafas hidup, dengan kekuatan, dengan kesehatan. Kita tidak boleh Tuhan berkati kesehatan saya, Tuhan berkati ini dan itu. Ya. Yang patut kita buat adalah Tuhan terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan buat. Itu adalah mengucap syukur yang baik dan benar. Jangan kita minta-minta terus. Berkat Tuhan, berkati terus, Tuhan berkati terus ya. Berkat itu Tuhan sudah siapkan. Ya. Kita tinggal mengucap syukur saja. Tuhan terima kasih, hari ini saya keluar meninggalkan istri anak. Saya kembali dalam keadaan selamat. Ya. Tuhan berkati istri anak, berkati saya sudah pulang. Ya. Kita minta berkat, kita tidak pernah mengucap syukur. Ya. Tuhan terima kasih untuk sakit penyakit yang Tuhan izinkan terjadi hari ini. Itu yang harus kita buat, mengucap syukur dalam segala hal. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab kasih setianya untuk selama-lamanya. Ya, kasih setianya bukan ketika kita sudah berhasil, Tuhan berhenti, Tuhan tidak memperhatikan kita. Tidak. Ya, ketika kita bangun pagi, kita bernafas, itu kasih setia Tuhan. Ketika kita terluput dari kecelakaan, tadi Ibu Amita bilang, ya, Bapak dan keluarga merayakan ulang tahun, pulang, Tuhan izinkan terjadi kecelakaan, tetapi Tuhan meluputkan dari maut. Itu kebaikan Tuhan. Ya. Haruskah kita Tuhan berkati? Tidak, kita harus mengucap syukur. Tuhan terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan beri, untuk keluputan. Ini ada perbedaan ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Ya. Supaya kita menjadi dewasa. Ya. Supaya kita betul-betul bersyukur dari diri yang penuh dengan kesadaran. Sadar betul bahwa kita bersyukur karena kebaikan Tuhan, karena kasih setia Tuhan. Puji nama Tuhan, Bu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hanya itu yang dapat saya sampaikan bagi kita semua. Selain dari kesaksian Daud dan juga dari kesaksian hamba-hamba Tuhan yang telah berdiri di sini, saya juga punya kesaksian. 1 minggu ini saya mengolah keuangan sangat baik. Tetapi kita manusia tidak tahu, ya. Tiba-tiba ada keluarga yang datang, ya. Mereka membutuhkan kita punya bantuan. Haruskah saya bilang tidak ada? Tidak mungkin. Ya. Tetapi itu berdampak ke dalam keluarga. Ya, beberapa hari ini, ya saya kasih tahu kepada anak-anak, bersyukur saja. Makan yang ada, minum yang ada. Karena kita sudah berbuat baik kepada orang lain, Tuhan akan berbuat baik lebih dari kita. Saya berdoa, Tuhan, ini kebutuhan kami, tapi Tuhan taruh, Tuhan sudah menyediakan berkat. Dan saya bersyukur karena Tuhan itu baik, karena kasih setianya tidak pernah meninggalkan saya. Berkatnya selalu mengalir memenuhi saya. Dan ini yang ingin saya bagikan bagi ibu bapak sekalian. Mari kita tetap memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur dalam keadaan apapun.